Shalom, selamat pagi semua jemaat GBI Miracles Turan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di kontrakan, di rumah, semuanya dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Dan saya yakin kasih Tuhan selalu menyertai teman-teman sekalian. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya izinkan saya untuk membaca satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 100 pasal 100 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Silakan teman-teman membuka Alkitab. Jika sudah, mari kita baca bersama-sama Mazmur 100 pasal 1 hingga ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baitnya, bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah Allah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Puji nama Tuhan. Ini adalah landasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari teman-teman siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk fokus datang kepada Tuhan. Kita memuji dan memuliakan namanya. Baik, mari saya memberikan waktu buat teman-teman sekalian untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur atas kasih dan anugerahnya bagi hidup kita. Saya percaya ada banyak perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, tapi perkara itu Tuhan selesaikan bagi kita. Jika ada teman-teman yang sakit, saya yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan saudara saat ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari teman-teman kita datang kepadanya. Kita menyembah Dia karena kasih-Nya bagi hidup kita, karena kemurahan dan anugerah-Nya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Berkat kemurahan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
saya minta dengan kasih saudara David akan membawa kita di dalam doa pembukaan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Selamat pagi. Kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu, atas berkat-berkat kemurahan-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur di mana pada hari ini, hari yang telah Engkau tetapkan untuk seluruh umat-Mu dapat datang kepadamu untuk menaikkan ucapan syukur. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur apabila pada saat ini kami dapat mulai ibadah kami Tuhan. Meskipun kami melakukan ibadah ini secara online, tetapi itu tidak menutupi kuasa-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu selalu ada kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun juga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan sekarang ini Tuhan, kami akan memulai seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan kepadamu. Biarlah ibadah ini berkenan kepadamu Tuhan. Engkau berkati setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun ada yang menonton siaran ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami sekalian, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, kita masih stay di tempat kita masing-masing. Kita masih memuji Tuhan kembali dengan lagu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, itu yang Dia sediakan bagi kita. Mari kita bersuka cita bersama, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yang tak pernah didengar
segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Baik jemaat Tuhan GBI Miracle Sturan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diperbaharui. Mari kita bersama-sama kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memahami isi firman ini dengan baik dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya mari kita menyembah Tuhan kembali dengan pujian waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua
yang terbaik. Dengan sungguh-sungguh katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Asal dan tetap percaya penuh kepadanya. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk membawakan kita dalam firman. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu. Waktu-Mu pasti yang terbaik Tuhan. Atas izin-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk melewati setiap masa sulit kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan melingkupi kami, mengurapi kami. Berkati Bapak Gembala yang akan membawakan firman. Engkau menolong dan memberkati, menyembunyikan dia dari bawah semar salib-Mu Tuhan, agar apa yang boleh ia katakan boleh dipahami oleh setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus terus menuntun hidup kami, agar kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, pujian yang luar biasa pada hari ini mempertemukan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi anak muda yang siap diproses untuk menjadi anak muda yang bukan biasa-biasa saja, tetapi menjadi dampak ketika kita hidup di dunia. Pada zaman ini banyak orang yang membuang kehidupannya untuk melakukan hal yang dianggap menyenangkan, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan, bahkan yang baik bagi orang banyak. Kebanyakan dampaknya adalah dampak-dampak yang buruk dan juga teladan-teladan yang tidak baik. Saudaraku, seharusnya sebagai pemuda Kristen, sebagai orang-orang percaya, maka kita harusnya berbeda dari dunia ini. Sebab ketika Kristus menyelamatkan kita dan menebus kita dan membenarkan kita, maka Dia ingin hidup kita ada di dalam tujuan dan kegerakan di dalam rencana Allah, sehingga ketika kita hidup, kita tidak hidup dengan sia-sia. Sama seperti Paulus ya, tujuannya adalah memberi buah. Mati adalah keuntungan, tetapi ketika hidup, maka hidup kita harus menjadi teladan bagi orang banyak di sekitar kita. Saudara, hari ini jika kita belum menjadi teladan bagi sesama kita, belum menjadi teladan bagi orang tua kita, belum bisa menjadi teladan dari saudara-saudara kita, maka hari ini Tuhan dengan penuh kasih mau supaya kita kembali lagi memperbaharui komitmen kita.
kembali lagi memperbarui hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam panggilannya, dan menjadi orang Kristen yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi orang banyak di sekitar kita, sehingga bukan kita yang dilihat hebat, tetapi Kristus yang mengerjakan semua di dalam kehidupan kita itu dimuliakan. Saudaraku, mari kita membaca dalam satu bagian Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan membaca pada ayat yang ke-22 saja. Firman Tuhan berkata di sana, Kejadian 6:22, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudaraku, pada bagian itu menceritakan bagaimana Nuh membangun sebuah bahtera yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Pembangunan bahtera itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Ya, bukan hanya 1-2 hari, tetapi di dalam sebuah penelitian sejarah Alkitab bahwa Nuh membangunnya itu kurang lebih 80 atau sampai dengan 100 tahun. Luar biasa panjang waktu yang digunakan untuk membangun sebuah bahtera. Saudara, kalau saudara lihat di sana, maka proses yang dibutuhkan oleh Nuh memiliki berbagai macam tantangan untuk dapat menghasilkan sebuah bahtera. Saudaraku, untuk kita dapat menjadi dampak bagi orang lain, untuk kita bisa menjadi impact bagi orang lain, tidak hanya sebuah kesan, maka kita harus bersiap diri mengikuti proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah kita harus taat di dalam mengikuti proses yang Tuhan ingin kita lakukan. Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita tidak otomatis menjadi seorang yang baik, tidak otomatis langsung menjadi malaikat, sehingga tata bicara kita langsung menjadi baik, sikap hidup kita dengan luar biasa dalam sedetik langsung berubah. Tidak, saudara. Maka itu semuanya membutuhkan sebuah proses, membutuhkan sebuah ketaatan untuk bisa, saudaraku, mencapai sebuah perubahan. Dan perubahan itu memberikan dampak bagi orang banyak. Saudaraku, saya mengambil kisah Nuh untuk mengajarkan kita bagaimana proses yang sudah dilakukan dan dilalui oleh Nuh itu memberikan sebuah dampak yang luar biasa bagi kehidupannya, yaitu dia dengan taat mengerjakan setiap detail proses yang harus dia lewati. Saudaraku, dia diminta untuk membangun sebuah bahtera. Dia harus mengambil dan memilih kayu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia harus membangun panjang dan lebarnya sesuai dengan apa yang ditentukan. Dan ayat 22 mengatakan dia melakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Saudara, tidak kurang, tidak lebih. Itulah sebuah ketaatan yang dilakukan oleh Nuh. Proses yang dia lewati, saudaraku, itu melatih dia untuk tidak pernah lalai, tidak pernah keluar dari apa yang harus dia lewati, yang harus dia lakukan, proses demi proses yang harus dia lewati, sehingga dia mencapai sesuatu yang Tuhan ingin dia kerjakan. Saudara, ketika mencapai proses itu, maka yang dimuliakan adalah Tuhan, dan yang dibaharui hidupnya adalah Nuh itu sendiri. Saudara, kita juga mau mengalami hal yang sama. Kita juga mau hidup di dalam kehidupan yang sama seperti Nuh, dipakai dengan luar biasa. Tetapi kita
pertama harus bisa mengikuti proses yang Tuhan kerjakan dan Ia ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, segala sesuatu di dunia ini membutuhkan proses. Baik turunnya hujan ya dari mendung, sebuah pertanda, lalu jadinya hujan, saudara. Semuanya butuh proses. Kalau kita belajar tentang terbentuknya hujan, maka kita akan tahu ya, dari menguapnya air di laut, lalu naik menjadi awan, mendung, lalu turunlah hujan. Kenapa tidak langsung hujan, saudara? Ya, karena apa? Karena Tuhan menghormati terjadinya sebuah proses ya. Karena Tuhan ingin kita belajar bahwa segala sesuatu tidak terjadi dengan instan. Begitu juga tentang penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan semuanya secara sistematis, satu demi satu prosesnya untuk menjadi sebuah kesempurnaan. Tuhan melakukan segala sesuatunya agar kita belajar bahwa pentingnya proses di dalam kehidupan kita. Sejak dari kandungan saja kita juga mengalami sebuah proses. Kenapa tidak langsung mengandung lalu melahirkan dalam satu hari saja? Mengapa harus membutuhkan 9 bulan lamanya? Mengapa kita harus melewati hari demi hari, pertumbuhan demi pertumbuhan dari cabang bayi? Saudara, itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ingin kita belajar dari setiap proses, dan segala sesuatunya harus dilalui melalui sebuah tahapan demi tahapan. Saudara, untuk menjadi seorang yang berdampak, maka kita harus belajar taat diproses oleh Tuhan. Saudaraku, Paulus tidak langsung menjadi rasul yang hebat, saudaraku. Dia membutuhkan proses yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menangkap dia, ya, bagaimana dia bekerja dengan luar biasa untuk menjadi seorang rasul yang hebat. Demikian juga Petrus tidak langsung menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Ketika di Kisah Para Rasul kita baca dia berkhotbah dan ribuan orang menjadi bertobat. Tidak langsung, saudara, instan ketika dia bertemu Yesus dia langsung menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Tidak, saudaraku, ada proses yang dia lewati. Dia menyangkal Tuhan dan dia mulai undur dari pelayanan. Semuanya dia lalui, tetapi dia dengan taat terus hidup di dalam panggilan, sehingga Tuhan bekerja dengan luar biasa, memproses dia luar biasa, sehingga dia bukan hanya menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Saudara, demikian juga Daud. Daud tidak langsung diangkat menjadi raja. Dia memang diurapi, tetapi untuk menjadi raja dia membutuhkan proses yang panjang, yang harus dipersiapkan dengan luar biasa, sehingga dia bisa memimpin Israel, saudara. Demikian juga Yusuf, saudaraku, dia melalui proses yang luar biasa di dalam keluarganya, di mana dia dibenci, dia dibuang dan dijual. Saudaraku, akhirnya Yusuf menjadi orang yang hebat di Mesir, tetapi melalui proses yang begitu panjang, saudaraku. Demikian juga kehidupan kita. Kita tidak langsung dapat berubah menjadi orang yang baik, saudara. Kita tidak bisa langsung berubah menjadi seorang malaikat. Kita tidak bisa langsung memberikan dampak bagi orang lain meskipun kita orang Kristen. Kita dapat memberikan dampak ketika kita hidup di dalam proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Proses apakah itu, saudara? Pertama, proses kita meninggalkan keinginan daging, saudara. Keinginan kita secara pribadi. Kita harus berani, kita harus belajar untuk hidup di dalam roh.
tidak hidup secara kedagingan, tetapi hidup di dalam roh. Sehingga buah-buah roh itu hidup di dalam kita. Bahkan juga kita menghasilkan buah-buah roh itu dan berdampak bagi orang banyak, saudara. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita berproses di dalam kehidupan orang percaya dan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, itu tidak dilalui 1-2 hari, saudara. Kita harus belajar pertama kali untuk terus membaca Alkitab, bersaat teduh setiap hari, berdoa terus menerus, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, rajin beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, selalu bersyukur, dan mengungkapkan perkataan-perkataan yang baik, ya, meninggalkan hal-hal yang biasa kita lakukan, yaitu dosa-dosa kita harus ditinggal. Saudara, semuanya harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Sebab hanya di dalam Tuhan saja kita dapat memberi buah. Yohanes 15. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apapun. Itu sangat penting kita pahami dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mau jadi berdampak bagi orang lain, kalau kita mau menjadi teladan bagi orang lain, maka mulailah dari taat kepada perintah Tuhan, mengikuti setiap prosesnya. Segala sesuatunya memang gak enak, saudara, karena ini adalah kehidupan yang baru. Sama seperti kita masuk dalam kehidupan new normal sekarang, pandemi COVID-19, segala sesuatunya baru. Kita tidak terbiasa, tetapi kita harus. Sama seperti kehidupan baru dalam Kristus, kita nggak biasa karena kita terbiasa melakukan dosa. Maka ketika kita hidup dalam kehidupan baru, kita harus menggunakan karakter-karakter yang baru. Kita harus membangun kehidupan kita di dalam sebuah kehidupan yang baru, dan semuanya itu berproses sehingga kita menjadi seorang yang sudah biasa, saudara, untuk hidup, untuk melakukan, untuk mengerjakan, bahkan menjalani kehidupan yang benar, saudara. Karena itu, jika hari ini kita masih hidup di dalam dosa, jika kita masih hidup dalam kesenangan-kesenangan kita secara duniawi, Tuhan memanggil kita pada hari ini untuk kembali kepada Dia, untuk bertobat, dan untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama dan hidup di dalam kebenaran, berproses dalam Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak muda, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang ketika hidup kita memuliakan Tuhan dan orang lain tidak hanya mengenal keburukan kita yang lalu, tetapi mereka pada hari ini bisa melihat perubahan yang luar biasa dan mereka memuji-muji nama Tuhan karena perubahan yang telah kita kerjakan dalam diri kita menjadi dampak bagi orang banyak. Siapapun bisa, saudara. Dan hari ini, mari saudaraku, waktu kita di dunia ini kita nggak tahu. Alkitab berkata 70-80 tahun, tetapi kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Dan ketika waktunya tiba, maka Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak mobilmu, berapa hebat usahamu, jabatanmu di dunia, tetapi yang Tuhan tanyakan adalah apakah kamu sudah hidup benar dalam Tuhan? Apakah kamu sudah menjadi berkat bagi orang banyak? Berapa jiwa yang sudah kamu menangkan bagi Tuhan? Saudara, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar hidup kita menunjukkan
kebenaran yang sudah Tuhan kerjakan. Ikuti prosesnya saudara, ya, sama seperti emas yang murni tidak dihasilkan dengan cara yang mudah, tetapi membutuhkan proses yang panjang. Sama seperti mutiara yang tidak dihasilkan dengan mengambil saja dari pinggir pantai, tetapi seorang harus menyelam dan mengambilnya. Saudaraku, segala sesuatunya membutuhkan proses. Proses itu kita jalani hari lepas hari. Dan percayalah, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan dan segala rencana Tuhan, maka apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Saudara akan dipakai dengan Tuhan luar biasa, dan saudara akan melihat bagaimana kehidupan saudara dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Berkati setiap kami jika hari-hari ini kami hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa, Tuhan ubahkan hati kami, Tuhan tuntun kami untuk kami hidup dalam kebenaran, menjadi taat kepada Tuhan dalam setiap proses demi proses yang kami lewati. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur buat kebaikan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Baik jemaat Tuhan GBI Miracle Seturan, kita akan menutup segala rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya benar percaya jemaat Tuhan sudah menerima segala berkat yang berlimpah-limpah, dan saya yakin dan percaya juga firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dapat kita pahami dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, terimalah anugerah Tuhan yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang ini Tuhan Yesus, kami sudah beribadah Tuhan Yesus. Berkat Tuhan, apapun firman Tuhan yang kami dengar, kami tidak hanya mendengar tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Supaya kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, dimanapun tempat yang Tuhan percaya kepada kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, tolong juga para pendengar yang mendengar video ini Tuhan, supaya mereka juga terberkati Tuhan, dan kami juga pelayan-pelayan Tuhan berkati Tuhan, dan begitu juga terutama Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarganya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berdoa dan pergumulan kami tutup Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan GBI Miracle Setoran dan dimanapun teman-teman berada, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai teman-teman sekalian. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.